Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Arsenal gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 melawan Fulham di Craven Cottage. Laga ini membuktikan sekali lagi bahwa Fulham memang lawan yang selalu merepotkan bagi Meriam London. Meski bersatu sebagai tim mediocre, Fulham tampil apik di awal pertandingan dengan permainan disiplin dan serangan balik yang mematikan. Hasilnya mereka berhasil memimpin lebih dulu lewat gol cepat di babak pertama, membuat Arsenal harus bekerja keras mengejar ketertinggalan. Namun meskipun sempat tertinggal, Arsenal menunjukkan mental juara dengan langsung bangkit di babak kedua. Lewat strategi andalan mereka, yaitu memanfaatkan skema bola mati, The Gunners berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Selanjutnya, Arsenal melanjutkan pertandingan dengan permainan yang lebih ganas dan agresif. Namun meskipun harus menekan hingga menit akhir, Arsenal gagal mencetak gol tambahan, sehingga mereka harus rela mengantongi 1 poin usai pertandingan yang merepotkan. Lalu bagaimana sebenarnya pertandingan kali ini berjalan? Bagaimana klub mediocre sekelas Fulham bisa merepotkan tim berjuluk Raja Corner? Sebelum menyimak videonya, football lovers seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Serta nyalakan lonceng notifikasinya karena kedepannya Starting Eleven Moment akan selalu tampil dengan berita-berita sepak bola terbaru lainnya yang pastinya sulit untuk dilewatkan. Jika berbicara tentang Arsenal pasti tidak ada habisnya. Tim berjuluk Meriam London memang sedang moncer-moncernya belakangan ini. 4 pertandingan terakhir Arsenal bahkan tidak pernah kalah untuk mencetak kemenangan. Mulai dari melawan tim papan tengah hingga rival berat sekalipun. Semuanya berhasil mereka libas dengan gaya yang ikonik. Anak asuh Arteta bermain solid, penuh semangat, dan terus menunjukkan peningkatan. Ini tentunya membuat fans menatap gembira masa depan klub kesayangan mereka. Strategi Mikel Arteta tiap pertandingannya jelas tidak pernah main-main. Dia tahu betul cara memaksimalkan potensi dari setiap pemainnya. Mulai dari Martin Odegaard yang jadi pengatur serangan, hingga lini belakang yang dikomandoi William Saliba, semuanya berhasil ia atur dalam strategi apik yang menargetkan kemenangan. Semua pemain seolah tahu apa yang harus dilakukan di lapangan, membuat Arsenal tampil sebagai tim yang lebih matang dan solid dari musim-musim sebelumnya. Salah satu kemenangan yang paling diingat tentu saja adalah kemenangan terakhir mereka saat Arsenal menjamu Manchester United di Emirates Stadium. Pertandingan ini menjadi bukti bahwa Arsenal musim ini benar-benar serius dalam menjadi salah satu penantang gelar terberat di Liga Inggris. Dengan skor akhir 2-0, The Gunners membungkam setan merah, memberi pelajaran keras buat Ruben Amorim dan pasukannya. Di laga itu Arsenal tampil dominan, membuat MU kebingungan dan kesusahan melancarkan serangan. Kemenangan atas Manchester United sukses memberikan mereka 3 poin penuh, mempersempit selisih poin dari raksasa London Barat Chelsea. Membahas Arsenal musim ini, ada satu julukan unik yang melekat pada mereka yaitu Raja Corner. Iya, ini bukan julukan sembarangan, melainkan cerminan dari gaya bermain The Gunners belakangan ini. Kalau kita perhatikan banyak kemenangan Arsenal yang memang tercipta berkat gol-gol dari sepak pojok, menjadikan mereka memang pantas untuk menyandang julukan ini. Selain itu, julukan ini juga makin membuat Arsenal terlihat spesial dan beda dari tim lainnya. Bayangkan saja, sejak musim 2023-2024 hingga saat ini, Arsenal sudah berhasil mencetak total sekitar 22 gol hanya dari situasi sepak pojok. Statistik ini tentu gila, mengingat tak ada satupun klub di Liga Inggris yang dapat menyamai kesuksesannya. Kesuksesan Arsenal ini tentunya tidak lepas dari peran para pemain yang sangat pintar memanfaatkan peluang. Mulai dari eksekutor seperti Bukayo Saka hingga pemain belakang seperti William Saliba, semuanya selalu siap menyambar bola di udara ketika Arsenal mendapat peluang sepak pojok.
Kemenangan terakhir melawan Manchester United juga tidak lepas dari skema sepak pojok yang satu ini. 2 gol mereka yang menjadi kunci kemenangan dicetak lewat skema ini, masing-masing oleh Jurrien Timber dan William Saliba. Ini jadi bukti konkret kalau Arsenal memang benar-benar berbahaya ketika mendapatkan kesempatan corner. Bahkan lawan-lawan mereka pun pasti ketar-ketir setiap bola keluar di gawang mereka. Apa yang dilakukan Arsenal ini tentunya bukan sekedar keberuntungan, melainkan hasil dari latihan yang matang. Arteta jelas paham betul pentingnya memanfaatkan setiap peluang, termasuk dari situasi bola mati. Strategi seperti ini tidak hanya membuat Arsenal efektif, tapi juga kreatif dan mematikan. Kalau mereka terus konsisten, siapa tahu gelar Raja Corner bisa jadi salah satu kunci mereka meraih gelar juara musim ini. Meskipun sedang dalam masa gacornya, Arsenal ternyata punya satu kelemahan. Iya, sebagai Superman dan Kryptonite, Arsenal menganggap ada satu tim mediocre yang sering bikin mereka kesulitan. Siapa lagi kalau bukan Fulham? Jika kita lihat dari statistik head to head, Arsenal memang dominan dengan 13 kemenangan dari 23 pertemuan. Tapi Fulham tetap berhasil mencatatkan 3 kemenangan dan 7 hasil imbang. Bahkan dalam pertemuan terakhir di Craven Cottage, Fulham berhasil menaklukkan rival sekutannya itu dengan skor akhir 2-1. Ini menjadi bukti bahwa Fulham memang kerap jadi lawan yang merepotkan bagi Meriam London, meskipun mereka hanya berada di papan tengah. Bukti terbarunya adalah pertandingan game week ke-15 yang kembali berakhir imbang. Arsenal harus puas berbagi poin setelah bermain 1-1 melawan Fulham. Padahal, The Gunners sempat tampil dominan, menggempur pertahanan Fulham di babak kedua. Tapi sayangnya mereka tetap kesulitan untuk mencetak gol setelah melihat rapatnya lini belakang lawan. Gol penyama kedudukan Arsenal di laga ini juga datang dari skema sepak pojok. Bukayo Saka yang jadi kreator mengirimkan bola matang yang langsung disambar William Saliba di menit ke-52. Gol ini jelas jadi penyelamat Arsenal setelah sempat tertinggal di babak pertama. Arsenal sebenarnya sempat mencetak 1 gol lagi di menit-menit akhir pertandingan. Namun wasit membatalkan skor ini setelah memutuskan offside berdasarkan rekaman VAR. Meski hasil imbang ini cukup mengecewakan, ada pelajaran penting yang bisa diambil. Arsenal tetap menunjukkan mental juara dengan terus menekan hingga menit terakhir. Mereka juga tetap konsisten memanfaatkan peluang dari sepak pojok, membuktikan kalau strategi Arteta tetap berjalan dengan baik dan masih sulit ditangkal. Fulham memang jadi kryptonite buat Arsenal, tapi bukan berarti mereka tidak bisa diatasi. Meskipun perjalanan Arsenal sempat terhenti di markas Fulham, namun perjalanan mereka masih panjang. Mikel Arteta punya visi besar untuk timnya. Dalam konferensi pers sebelum laga melawan Arsenal, Arteta dengan tegas menyatakan bahwa dia ingin menjadikan Arsenal sebagai raja segala hal. Artinya, dia tidak cuma puas dengan predikat Arsenal sebagai raja corner, tapi juga ingin Arsenal dominan di semua aspek. Arteta sadar kalau timnya sedang jadi sorotan berkat kemampuan mereka mencetak gol dari skema sepak pojok. Tapi dia tidak mau berhenti di situ. Buat Arteta, sepak bola adalah tentang keseimbangan dan kemenangan. Dia ingin Arsenal jadi tim yang solid di semua lini, tidak cuma mengandalkan satu aspek saja. Itu sebabnya Arteta terus mendorong pemainnya untuk berkembang di setiap pertandingan. Ambisi Arteta juga tidak lepas dari sejarah panjang Arsenal yang belum pernah meraih gelar Liga Inggris sejak tahun 2004. Momen itu jelas jadi motivasi besar buat Arteta dan timnya untuk mengembalikan kejayaan The Gunners. Dengan skuad yang solid dan strategi yang matang, peluang itu jelas terbuka lebar kali ini. Apalagi mengingat pesaing terberat mereka di musim lalu, Manchester City kini tengah terseok-seok di tiap laganya. Fans Arsenal pasti berharap momen ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Arteta dan pasukannya, agar Arsenal bisa kembali jadi juara di musim ini. Demikianlah Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Arsenal yang tetap kerepotan mengatasi Fulham meski kini sedang dalam kondisi gacornya. Bagaimana menurut Football Lovers setelah melihat hasil pertandingan tadi malam? Adakah komentar-komentar yang ingin disampaikan? Coba tulis di kolom komentar ya.